Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, narai kabar kata orang Dayak Ngaju mah. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in the Kecot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film kisah nyata yang sangat seru, dan film ini berjudul Far From Man yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini menceritakan dua orang pria yang tidak saling mengenal melakukan perjalanan melewati gurun. Dan di tengah perjalanan banyak sekali hal-hal yang mereka alami, dari mulai yang membahagiakan dan juga membahayakan nyawa mereka. Asli film ini seru banget, ada menegangkannya, ada sedihnya, dan ada juga lucunya. Pokoknya tonton sampai selesai biar saya ada buat beli rokok sempurna kretek sama kopi oplet. Oke, tanpa banyak read, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita berlatar belakang di Aljazair pada tahun 1954 ketika Aljazair diduduki oleh Prancis. Dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang mantan tentara Prancis bernama Daru yang tinggal di tempat terpencil mengajari anak-anak Aljazair geografi. L'invention de l'écriture. Suatu hari mantan bawahannya bernama Koman yang biasa mengantarkan makanan untuk anak-anak datang dan menyuruh Daru agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Disebabkan sekarang pribumi sudah mulai melakukan pemberontakan di mana-mana. Mendengar itu Daru menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dirinya tidak akan pernah pergi karena sudah merasa nyaman tinggal di tempat ini. Selepas Koman pergi, Daru pun membagikan gandum tersebut kepada anak-anak secara merata. Keesokan harinya saat sedang libur, tanpa disangka sahabat lamanya yang bernama Balducci datang sambil membawa seorang tahanan bernama Saleh yang sudah membunuh sepupunya sendiri. Balducci mengatakan dirinya mendapat perintah agar menyerahkan Saleh ke tangan Daru, dan Daru harus mengantarkannya ke departemen kepolisian yang ada di Tengwet untuk diadili. Mendengar itu tentunya Daru pun menolak. Balducci menegaskan bahwa Daru tidak bisa menolak karena ini adalah perintah dari atasannya. Disebabkan hal itu akhirnya Daru pun terpaksa menerima tugas tersebut. Sementara Balducci dirinya pergi untuk kembali berpatroli. Saya tidak ngerti sebenarnya Daru ini sudah mengundurkan diri dari militer, akan tetapi dirinya masih diberi tugas. Apakah semua terjadi karena keadaan sedang genting? Disebabkan pribumi sudah mulai melakukan perlawanan. Tapi entahlah. Oke, kan lanjut. Malam harinya Daru yang merupakan orang baik dirinya tidak memperlakukan Saleh seperti tahanan, melainkan seperti tamu biasa saja. Terlihat saat itu dirinya mengajak Saleh makan bersama, kemudian menyiapkan tempat tidur yang layak untuknya. Di mana malam itu Saleh yang tadi ditarik seharian oleh Balducci menggunakan kuda dirinya demam tinggi. Melihat itu Daru yang merasa kasihan pun bangun kemudian merawatnya dengan sangat ikhlas. Di mana paginya Daru menemukan saudara-saudara sepupu Saleh datang ke sana mau mengambil Saleh untuk dibunuh. Lihat itu Daru pun langsung membangunkan Saleh dan menyuruhnya bersembunyi. Dan setelah sampai di sana mereka pun meminta kepada Daru agar menyerahkan Saleh kepada mereka. Namun Daru tidak menurut dan menyuruh mereka agar pergi. Tentunya di sini mereka pun menolak hingga Daru pun terpaksa menembak salah satu kuda mereka, membuat mereka akhirnya kabur ketakutan. Karena Prancis itu lumayan lama menjajah Aljazair, jadi ya si Saleh ini bisa berbahasa Prancis sehingga dirinya bisa berbicara dengan Daru. Oke, kan lanjut. Setelah itu Daru pun terpaksa dengan kasar menyuruh Saleh agar pergi kemana saja yang dirinya mau. Akan tetapi Saleh menolak sebab jika dirinya kabur, pasti saudara-saudaranya itu akan berhasil menangkap dan membunuhnya. Kemudian Saleh pun meminta agar Daru mengantarkannya ke Tengwet. Daru mengatakan jika dirinya mengantarkan Saleh ke Tengwet, itu sama saja mengantarkan Saleh ke kematiannya. Sebab departemen kepolisian di sana pasti akan langsung menjatuhi hukuman mati terhadap Saleh. Mendengar itu entah kenapa Saleh tetap ngotot ingin diantarkan ke Tengwet, hingga akhirnya Daru pun terpaksa menunjukkan jalannya dan menyuruh Saleh agar pergi ke sana sendirian. Namun ketika Saleh hendak pergi, Daru yang memang orang baik dirinya merasa tidak tega jika membiarkan Saleh pergi sendirian ke Tengwet. Karena hal itu dirinya pun berubah pikiran dan bersedia mengantarkan Saleh ke sana. Setelah menyiapkan perbekalan, Daru pun meninggalkan catatan untuk anak-anak bahwa hari ini sekolah libur.
Akan tetapi ketika mereka hendak pergi, komandan 3 orang petani Perancis datang mencari pria yang sudah menyembelih ternak mereka. Dan ketika melihat Saleh, mereka pun menyangka bahwa Salehlah yang sudah membunuh ternak mereka itu. Lalu mereka pun meminta kepada Daru agar menyerahkan Saleh kepada mereka. Namun Daru mengatakan bahwa Saleh bukanlah pelakunya. Mendengar itu, salah seorang dari mereka yang bernama Bape tetap ngotot ingin mengambil Saleh dari tangan Daru. Bahkan dirinya sampai berani menodongkan senjatanya ke Daru. Tentunya hal tersebut membuat Daru emosi dan langsung mengambil senjatanya, kemudian menodongkan beceng ke si petani itu, lalu menyuruh mereka semua agar pergi. Karena ketakutan, mereka pun menurut. Setelah itu Daru pun pergi untuk mengantarkan Saleh ke Tingwet. Dalam perjalanan di sana, Daru mendengar ada suara yang mencurigakan. Lantas mereka pun langsung bersembunyi. Dan ternyata itu adalah saudara-saudara sepupu Saleh yang sedang mengejar mereka. Karena orang-orang itu tahu bahwa Saleh hendak diantarkan oleh Daru ke Tingwet. Untuk menghindari agar tidak ada korban, mereka pun terpaksa menyimpang memilih jalan lain yang berbahaya melewati pegunungan. Dan terlihat di sana mereka yang sedang berjalan di serodot labu. Beruntungnya saat itu Saleh keburu berpegangan ke pohon sehingga Daru yang berpegangan ke kaki Saleh pun selamat tidak jatuh ke bawah. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat, mereka yang sangat kelelahan pun beristirahat sambil menyantap makanan yang dibawa oleh Daru. Namun ketika sedang enak-enak makan, tiba-tiba di sana mereka mendengar ada suara langkah kaki kuda di atas mereka. Karena hal itu lantas mereka pun bersembunyi. Akan tetapi sialnya si pria itu malah melewat ke tempat persembunyian mereka dan berhenti, sehingga mereka pun ketahuan. Dan di sini Saleh pun tahu bahwa si pria itu bukanlah saudara sepupunya. Kemudian Daru pun menyuruh si pria itu agar pergi. Dalam keadaan panik, si pria itu malah menembakkan senjatanya, sehingga Daru pun terpaksa membalas tembakannya itu. Melihat si pria itu mati tidak tertolong, di sini Daru yang sebenarnya tidak ingin menembak si pria itu pun marah kepada Saleh dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi gara-gara Saleh. Mendengar itu Saleh pun hanya terdiam, kemudian dirinya pun menguburkan mayat si pria itu dan mendoakannya agar si pria itu diampuni semua kesalahannya dan masuk surga. Selepas itu Daru pun menyuruh Saleh agar membawa senjata si pria tersebut. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan menuju Tingwet dengan mendaki melewati gurun. Sorenya hujan turun dengan sangat deras sehingga baju mereka pun basah kuyup. Kemudian Saleh pun mengajak Daru untuk berteduh di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Namun ketika mereka masuk, ternyata bangunan itu tidak ada atapnya sehingga mereka pun tetap kehujanan. Dimana kenyataan tersebut membuat Daru sangat kesal dan gogedek geleng-geleng kepala karena merasa konyol. Lalu saat itu Daru pun masuk mengajak Saleh kembali ke desa kosong yang mereka lewati sebelumnya untuk bermalam di sana. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di desa tersebut dan masuk ke salah satu bangunan. Kemudian di sana mereka pun menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Sambil duduk di depan api, di sana Daru menanyakan kenapa Saleh membunuh sepupunya sendiri. Saleh memberitahukan bahwa sepupunya itu berniat mencuri gandumnya, dan jika dirinya membiarkan hal itu terjadi maka orang tua dan adik-adiknya pasti akan kelaparan. Dan alasan saudara-saudara sepupunya itu terus mengejar dirinya disebabkan keluarga Saleh tidak mampu membayar uang atas kematian sepupunya itu. Dan jika dirinya melarikan diri maka saudara-saudara sepupunya itu akan membunuh adik-adiknya karena itu sudah adat mereka. Kemudian Saleh juga menjelaskan alasan dirinya menyerahkan diri ke pihak berwenang Prancis, karena jika dirinya mati di tangan pihak berwenang Prancis maka saudara-saudara sepupunya itu tidak akan balas dendam terhadap adik-adiknya. Mendengar itu akhirnya Daru pun mengerti kenapa Saleh selalu ngotot ingin diantarkan ke Tingwet. Keesokan harinya saat terbangun, Daru menemukan Saleh tidak ada di sana, dan ketika dicari ternyata Saleh sedang mencari makanan. Kemudian Saleh pun membagi makanan yang didapatnya itu kepada Daru. Namun sialnya tatkala mereka sedang bersantai, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata yang merupakan bagian dari pemberontakan datang dan merampas senjata Daru. Lalu mereka pun menangkap Daru dan Saleh karena siapa tahu
nanti Daru dan Saleh ini bisa berguna bagi mereka. Sebenarnya mereka ini bukan pemberontak ya, akan tetapi pejuang demi kemerdekaan negaranya. Oke, kan lanjut. Jika sampai di tempat perkumpulan para pejuang itu, Saleh pun menanyakan apakah mereka berdua akan dibunuh. Daru mengatakan dirinya tidak tahu atau Saleh, saya bingung. Dan tatkala mereka sedang menanti nasib apa yang akan menimpa mereka, tiba-tiba di sana Daru melihat seorang pria yang sangat dikenalnya. Dan ternyata itu adalah Seliman yang merupakan sahabat lamanya sejak di infanteri. Dengan penuh kebahagiaan kemudian mereka pun berpelukan. Dan di sini terungkap bahwa Daru ini sudah berpangkat mayor. Que tu fais sur le plateau, commandant? Lalu saat itu Seliman pun melepaskan tali yang mengikat tangan Daru dan Saleh. Karena berkumpul di sana takut ketahuan oleh tentara Prancis, akhirnya mereka pun pergi menuju gua terdekat untuk bersembunyi. Yang mana ketika hendak tidur, Saleh yang merupakan seorang jejaka tulen dan belum pernah merasakan empedu dan dirinya mengungkapkan kepada Daru bahwa sebelum dihukum mati dirinya sangat ingin sekali merasakan empludan. Lalu Saleh pun menanyakan bagaimana rasanya empludan. Daru memberitahukan bahwa empludan itu rasanya nikmat dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian saat itu Daru pun menceritakan bahwa dirinya juga pernah menikah dengan seorang wanita yang cantik. Akan tetapi sekarang dirinya hidup sendirian disebabkan istrinya itu sudah meninggal 10 tahun lalu. Mendengar itu Saleh pun turut berduka atas meninggalnya istri Daru tersebut. Keesokan paginya saat mereka hendak pergi untuk menyerang markas tentara Prancis, tanpa disangka mereka diserang oleh tentara Prancis yang sudah mengetahui rencana mereka. Menerima kenyataan itu, salah seorang dari mereka pun meminta agar tentara Prancis mundur sebab mereka mempunyai seorang sandera yaitu Daru. Dan jika tentara Prancis tidak menurut, maka mereka akan membunuh Daru. Namun setelah Daru menunjukkan diri, ternyata tentara Prancis malah kembali menembaki mereka hingga banyak dari mereka yang mati. Karena tidak ingin mati konyol, mereka yang tersisa pun kabur lewat belakang goa. Akan tetapi usaha mereka gagal karena ternyata sebagian tentara Prancis sudah berada di sana dan langsung membunuh mereka. Karena tidak ingin bernasib sama seperti teman-temannya, terlihat dua orang pria pun memutuskan menyerah. Namun sialnya meskipun mereka sudah menyerah, tentara Prancis itu malah membunuhnya, membuat Daru yang melihatnya sangat kekerot emosi. Yang mana ketika tentara Prancis menghampiri Daru, Seliman yang masih hidup pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Dan terlihat di sana para tentara itu yang tidak mengenal Daru, mereka memperlakukan Daru dengan sangat tidak sopan. Avancez. Lantas saat itu Daru pun menghampiri komandannya yang bernama Pingga. Ternyata Letnan Pingga ini sudah memverifikasi Daru melalui radio. Dan dirinya tahu bahwa Daru adalah seorang mayor di Angkatan Darat dengan seorang tahanan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga dirinya pun sangat hormat kepada Daru. Kemudian Daru pun menyampaikan bahwa Letnan Pingga beserta anak buahnya sudah melakukan kejahatan perang. Sebab mereka sudah membunuh pria yang sudah menyerah. Letnan Pingga mengatakan ya, dirinya tahu hal itu, akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya menjalankan perintah dari atasannya. J'obéis aux ordres. On a pour ordre d'éliminer tout groupe de terror. Setelah mengembalikan barang-barang dan senjata milik Daru, Letnan Pingga pun pamit untuk melanjutkan tugasnya membantai para pejuang. Selepas Letnan Pingga pergi, Daru pun dengan keras meminta kepada Saleh agar bersyukur karena dirinya masih hidup. Sementara saudara-saudara senegaranya terlihat di sana mereka semua sudah meninggal. Tes frères sont peut-être morts ou partis, mais t'es vivant! Yang mana dalam perjalanan saat sedang beristirahat, Daru pun membagi rokok Sampurna kretek yang sedang dihisapnya kepada Saleh, membuat Saleh sangat menikmati rokok itu. Wah, saya jadi yang merokok. Alah, ada puntung yang masih menyala ini. Coba risap dulu. Wah, nikmat sekali, kawan.
Sesampainya di suatu tempat, Saleh pun menanyakan kepada Daru sedang berada di mana sekarang mereka ini. Daru menjawab bahwa sekarang mereka sedang berada di Berezina. Mendengar itu, Saleh pun kembali menanyakan kenapa mereka pergi ke Berezina dulu, tidak langsung ke Tengwet saja. Apa yang akan Daru lakukan di Berezina? Daru mengatakan, lihat saja nanti atuh Saleh, kamu teh banyak bacrit sekali. Dan jika Saleh ingin tahu bahwa Berezina ini adalah tempat kelahirannya, usai memberitahukan hal itu, Daru pun mengajak Saleh kembali melanjutkan perjalanan. Dan sebelum masuk ke tempat yang sedikit mencurigakan, di sini Daru pun merapikan dulu rambut Saleh yang acak-acakan. Yang mana setelah masuk ke dalam, Daru pun meminta kepada seorang wanita yang merupakan kenalannya dulu bernama Momijana agar menyiapkan seorang wanita untuk melayani Saleh Empludan. Disebabkan Daru tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya, dirinya pun terpaksa menyimpan senapannya di sana sebagai jaminan. Karena bagi Daru yang terpenting sekarang adalah Saleh terlaksana merasakan Empludan yang sudah diimpikannya selama ini. Lucu sih, tapi tidak konyol, sebab pria yang sudah dewasa menginginkan Empludan itu adalah hal wajar, apalagi bukanlah karangan semata melainkan berdasarkan kenyataan. Dan dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, pastinya ada seseorang yang mempunyai cerita sama seperti si Saleh ini. Oke kan, lanjut. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Orin pun datang lalu membawa Saleh ke kamar. Dan akhirnya Saleh pun merasakan bagaimana rasanya dan beberapa saat selepas Saleh masuk ke kamar, tiba-tiba seorang wanita bernama Sinta datang dan mengajak Daru masuk ke kamar untuk Empludan. Daru mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang. Sinta memberitahukan bahwa ini gratis disebabkan Momijana sudah membayarkannya untuk Daru. Dan sesudah Empludan dengan puas, akhirnya di sini Saleh pun tahu tujuan Daru membawanya ke Berezina, yang ternyata agar dirinya bisa merasakan Empludan. Selepas itu dengan wajah yang ceria, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tengwet. Di tengah perjalanan, Saleh memberikan jimat berharga pemberian almarhum ayahnya kepada Daru berupa sekeping koin emas. Pada awalnya Daru menolak untuk menerimanya, sebab itu pusaka berharga keluarga Saleh. Namun Saleh memaksa agar Daru menerimanya disebabkan Daru sudah sangat baik kepada dirinya, sampai-sampai Empludan juga dibayarin. Karena terus dipaksa, akhirnya Daru pun menerima jimat tersebut untuk kenang-kenangan. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Dimana ketika sampai di persimpangan, Daru pun memberikan dua pilihan kepada Saleh. Yang pertama adalah Saleh mengambil jalan kiri dan terus berjalan menuju Tengwet, kemudian menyerahkan diri ke pihak berwenang seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan di sana dirinya itu pasti akan langsung dihukum mati. Sementara yang kedua, Saleh bisa mengambil jalan kanan yang akan membawanya kepada komunitas perantau, dan mereka itu akan menerima Saleh dengan tangan terbuka karena itu sudah adat mereka. Dan di sini Daru pun menyarankan agar Saleh mengambil jalan kanan. Selain dirinya akan tetap hidup, saudara-saudara sepupunya juga pasti tidak akan balas dendam karena disangkanya Saleh sudah dihukum mati oleh pihak berwenang Prancis. Mendengar itu, Saleh pun mengungkapkan jika dirinya tidak menyerahkan diri, pasti tentara akan mencari Daru karena sudah melepaskan dirinya. Daru menegaskan bahwa Saleh jangan mengkhawatirkan hal tersebut karena dirinya bisa mengatasi semua itu. Dengan perasaan sedih, lalu Daru pun menyuruh Saleh agar segera pergi. Kemudian dirinya pun berpesan agar Saleh menyerahkan semua urusannya kepada Sang Pencipta, dan dirinya juga menyuruh Saleh agar jangan meminta pertolongan kepada siapapun selain kepada Sang Pencipta. Sebelum pergi dari kejauhan, Daru pun memandang Saleh, berharap Saleh mengambil jalan kanan menuruti saran. Dan setelah melihat Saleh mengambil jalan kanan, Daru pun merasa bahagia. Dengan perasaan lega, lantas dirinya pun pulang untuk mengajari anak-anak. En classe. Sekembalinya ke sekolah, Daru pun memberitahukan kepada anak-anak bahwa dirinya akan pulang ke Berezina dan ini adalah hari terakhir dirinya mengajar mereka, disebabkan keadaan sudah tidak aman. Setelah pelajaran selesai, mereka pun pulang dan tidak lupa memeluk Daru dengan perasaan yang sangat sedih karena Daru sudah sangat baik kepada mereka. Tomat ending yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Waduh,
menurut saya filmnya cukup seru dan unik sih, karena ketika ada dialog adegan si Saleh mengatakan kepada ada motor teh kepada si siapa itu Kidaru ingin merasakan empludan. Wah, itu sesuatu yang sangat wah sekali. Lucu ya memang, tapi wajar juga sih, laki-laki normal pada umumnya pasti ingin merasakan seperti itu. Tapi tidak juga seperti si Saleh yang jajan seperti itu. Mendingan nikah, ha? Alah, motor. Saya tuh jadi ini babak belur itu merekam teh susah karena kodok karaneng wae. Karena rumah saya ini berada di jungle di tengah-tengah leuweung alias hutan belantara, jadi saya teh kadang majempling suara jelema, tapi sasatuan alias hewan-hewan yang suka keluar malam teh mengganengkan alias memberisikan sekali gitu. Rokok dia, aduh. Ya, daripada ngecoblak tidak para lugu, saya akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam pengangguran.